Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula oh, Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak orang atau di medsos sana mengatakan sejak kapan Yesus itu diangkat jadi Tuhan. Dia adalah Tuhan. Baca Yohanes 17 ayat 13 itu. Dan saya mau katakan kepada kita, kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Tapi kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan bahkan akan ada tangisan yang sangat mengerikan pada saat dia datang kali yang kedua. Pada saat bunyi sangkakala itu dibunyi, di mana pengadilan Kristus akan hadir. Dan saya mau katakan jangan sampai tangisan itu kita alami. Karena firman Allah katakan dalam Roma 8 ayat 1, orang-orang yang ada dalam Kristus, mereka terbebas dari hukuman. Karena apa? Tuhan sudah membebaskan. Yesus darahnya telah dengan kasih karunia-Nya telah membebaskan kita. Puji nama Tuhan, selamat malam, selamat kita mendengarkan firman Allah. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman menjadi kekuatan bagi kami. Malam ini kami rilekskan hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, amin. Dan firman Allah saya ambil dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya, puji Tuhan. Jadi untuk menyatu dengan Yesus Kristus, seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia harus bersedia menyerahkan yang pertama kemunafikannya, kepura-puraannya, ketidakjujurannya, kejahatannya, dan dosa-dosanya. Mengapa? Karena Tuhan tidak suka terhadap orang-orang yang munafik. Tuhan tidak suka terhadap dosa. Tuhan tidak suka terhadap kejahatan. Tuhan tidak suka terhadap apa yang bertentangan dengan Dia. Karena Dia adalah kebenaran. Nah itu sebabnya Dia tidak suka. Dan kita harus menyerahkan ini. Karena sulit bagi seseorang untuk menyerahkan dosanya. Dosa yang tersembunyi. Dosa yang menjadi kenikmatan bagi dia, dosa kepura-puraan itu, dosa kemunafikan itu. Dan kalau kita mau menyatu dengan Yesus supaya serupa dengan Dia, nggak bisa. Kita harus menyerahkan ini supaya apa? Semuanya diambilnya yang tidak beres itu, dosa, ketidakjujuran, kejahatan itu, diambilnya dan digantikan menjadi kebenarannya. Haleluya. Jadi kebenarannya lah yang akan menguasai kita. Kebenarannya akan menolong kita. Supaya apa? Kita berkenan di hadapan Dia. Yang kedua yang harus kita serahkan ialah diri kita atau pribadi kita ini. Ya ini Simon yang berbaju hitam, yang ganteng, jenggotan. Ini pribadi ini harus diserahkan ya kepada Yesus Kristus. Supaya apa? Ketika saya menyerahkan pribadi saya yang ganteng ini, enggak, saya hanya menunjukkan apa yang harus pribadi ini. Yang pribadi ini ya ini Simon yang baju hitam, kacamata, jenggotan, itu pribadi si Simon. Kalau Anda boleh tambah ada kumisnya. Dia hanya joke aja supaya hanya memperjelas saja. Nah, jadi kita serahkan kepada Yesus supaya apa? Dia menjadi Tuhan atas hidup kita. Dia menjadi raja atas hati kita. Dia menjadi penguasa atas kehidupan pribadi kita. Dia yang bertata di dalam hati kita supaya Dia bisa menjadi penolong secara sempurna dalam kehidupan kita. Haleluya. Itu sebabnya Paulus katakan, hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup dalam Kristus. Jadi kalau Kristus yang hidup dalam kita, tidak bisa kita menyatu dengan Kristus kalau kita tidak menyerahkan sepenuhnya kehidupan pribadi kita ini kepada Tuhan.
Nggak bisa separuh-separuh. Tangan saya aja, kaki saya aja, hidung saya aja, nggak bisa. Pribadi utuh ini harus diserahkan kepada Tuhan. Supaya dia yang mengambil kendali, dia yang mengambil kontrol. Maka setiap pagi saya katakan, di pagi-pagi sekali itu saya datang ataupun bersama-sama dengan teman-teman berdoa, saya katakan intervensi kehidupanku dalam sekecil apapun, supaya jangan aku yang berkuasa atas hidupku, tapi Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Intervensi seluruh pikiranku, seluruh kehidupanku, roh, jiwa, dan tubuhku. Karena itu penting. Ketika kita sudah menyerahkan itu saja, dalam kenyataan di lapangan, masih bisa kita marah. Itu realita. Apalagi kita tidak serahkan. Tetapi yakin dan percayalah, ketika kita menyerahkan hidup kita, berapa lama kita gunakan, maka jam-jam selanjutnya adalah menjadi milik kita, menjadi kemenangan bagi kita. Karena Tuhan terlibat di dalamnya. Tuhan akan mengingatkan kita. Dan yang ketiga kata firman Allah, yang ketiga bagian akhir dikatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Artinya begini, hidup kita ini untuk terus beriman kepada Kristus. Jadi hidup kita ini, hidup setiap orang yang percaya, harus terus beriman kepada Kristus Yesus. Kenapa? Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah mati bagi kita karena Dia mengasihi kita. Dan itulah sebabnya hidup berserah kepada Kristus ini penting, ini yang menjadi tema kita ini. Hidup berserah kepada Kristus itu bukan karena kuat atau gagah kita, bukan karena kita wow, bukan karena saya berjenggot, bukan. Tidak ada itu, tidak ada hubungannya dengan itu. Bukan karena saya berkacamata atau sudah putih rambut. Nggak ada hubungannya itu. Jadi hidup berserah itu sebagaimana yang Tuhan katakan, segala kemunafikan, segala kejahatan, segala dosa, segala ketidakkudusan, hal-hal yang berbau itulah, negatif itu. Serahkan semua supaya diganti dengan kebenaran. Lalu pribadi kita yang utuh ini kita serahkan kepada Yesus supaya Dia menjadi Tuhan, menjadi Raja. Yang ketiga, hidup kita ini, hidup saya dan saudara, itu harus terus beriman kepada Dia. Karena ingat, Dia yang sudah mengasihi dan mengorbankan diri. Seringkali saya katakan ketika Dia mengorbankan dirinya bagi kita, saya selalu ingat segala kemuliaan yang Tuhan tinggalkan di surga sana hanya karena cintanya kepada saya dan saudara, hanya karena kasihnya. Dan itu sebabnya ketika Paulus menikmati segala hal yang indah ini dari Tuhan, dia mau menyerahkan seutuhnya kehidupannya. Dia mau menyerahkan dirinya ke pribadi yang agung itu. Dan saya juga, kita juga semuanya, mari kita belajar untuk menyerahkan pribadi kita kepada pribadi yang agung itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau menyatu dengan Tuhan, tidak ada jalan lain. Serahkan diri kepada Dia saja. Mari kita tunduk kepada, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau terus menolong kami untuk kami berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Nama dari Allah senantiasa menyertai kita. Kiranya kekuatan Tuhan dan kekuatan firman menyertai kita. Dan saya mau katakan, mantap, mantap, mantap. Haleluya.